Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada video kali ini kami mempraktikkan coaching dengan teman sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Nggih. Kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Masih tetap Alhamdulillah. semangat ya Pak? Nggih, tetap semangat, Bu. Nggih. Bagaimana rutinitasnya? Nggih, rutinitasnya baik. Semakin padat merayap di akhir tahun ini Pak? Iya, pekerjaannya ini banyak sekali ini, Bu. Nggih. Mulai dari pengisian rapor, kemudian penilaian, ini banyak sekali sekarang ini. Iya, betul. Nggih Pak, kita bertemu lagi dalam kegiatan ini, dalam kita bincang-bincang. Kita tadi sudah sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya Pak ya. Betul. Panjenengan di sini merasa kebingungan gitu ya kemarin yang seperti di WA kan ke saya merasa betul, Bu. Bagaimana panjenengan harus mengagendakan diri, menyiapkan diri untuk menjadi seorang ketua panitia kegiatan dalam sebuah sekolah. Dalam hari ini adalah pentas seni, gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Ya. Jadi saya di sini akan akhir tahun di sini. Ya banyak kesibukan juga, jadi mulai dari tadi sudah saya sebutkan tadi, jadi mulai untuk persiapan rapor, kemudian nanti juga jaga ujian, dan juga saya waktu rapat dinas ya itu di sana saya diberitahu itu atas musyawarah mufakat juga, maka saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana pentas seni ini, Bu. Waduh, bagaimana ini? Padahal ini sudah akhir tahun, tapi tetap saya sudah menyampaikan di sana waktu rapat itu bahwa bukan saya menolak, tapi mungkin ada yang guru lain yang bisa menghandle melaksanakan, tapi tetap saya yang diamanahi tugas untuk menjadi ketua pelaksana pentas seni sekolah ini. Jadi saya bingung ini, Bu. Ya, saya juga masih baru juga di sekolah ini, jadi saya bingung di sini, Bu. Makanya saya ingin bantuan dari Ibu Umi, bagaimana saya mengatasi masalah saya ini, Bu. Baik Pak Nur. Berarti tujuan pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana saya dengan panjenengan ini nanti bisa memberikan solusi ya Pak ya, bagaimana supaya panjenengan tidak merasa kebingungan sebagai seorang ketua pelaksana kegiatan pentas seni di sekolah gitu nggih. Bu, saya kalau saya dijadikan ketua pelaksana ini saya masih minder ini, Bu. Saya juga masih takut takut salah nantinya karena juga tidak punya pengalaman di sini, Bu. Jadi agak repot juga di sini, Kalau boleh saya tahu kegiatan terdekat yang melibatkan siswa yang sudah panjenengan alami seperti apa, Pak? Kalau sebelumnya saya di Pramuka itu, Bu, di Pramuka. Jadi tapi saya di sana bukan jadi ketua pelaksana, tapi di sini sebagai wakil di sana. Jadi kegiatan Pramuka tiap hari Sabtu di sekolah itu saya sebagai wakil di sana. Jadi membantu. Kebetulan di sana ketua pramukanya adalah ketua dari kesiswaan, jadi urusan kesiswaan juga. Saya sebagai wakil di sini. Jadi saya belum pernah merasakan itu sebagai ketua pelaksana, jadi sebagai wakil di sana, Bu. Itu yang terdekat. Belajar dari wakil yang sudah panjenengan lakukan di situ, kira-kira hal apa saja yang bisa panjenengan dapatkan setelah membimbing anak dalam pramuka walaupun dalam posisi wakil itu? Ya, jadi dari posisi wakil itu saya bisa, yang pertama di sana saya punya keinginan juga punya tujuan di sana. Tujuan bagaimana saya waktu di pramuka itu bagaimana agar anak-anak itu paham tentang praktek kepramukaan di sekolah. Tetapi di sana saya hanya mengikuti saran atau petunjuk dari ketuanya. Jadi saya tidak punya inisiatif sendiri. Jadi saya hanya
mengikuti arahan dari Bapak Ketua di sana. Kalau ada arahan ya saya bisa menyampaikan ke anak-anak, menyampaikan anak program-program kepramukaan yang ada di sekolah. Gitu. Jadi saya itu manfaatnya juga bagi saya. Gitu. Oke, dari pengalaman-pengalaman itu, panjenengan pasti punya hal yang ingin dikuatkan lagi Pak ketika menjadi seorang ketua. Dari pengalaman menjadi wakil, kemudian beranjak menjadi ketua, kira-kira hal apa lagi yang perlu dikuatkan dari jenengan ketika menjadi ketua dalam konteks gelar seni yang sama-sama juga mendampingi siswa di sini? Iya. Nah, kalau jadi ketua di sini langkah-langkahnya itu adalah bagaimana komunikasi efektif di sana. Jadi bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan pihak lain, dengan teman satu tim itu, bagaimana agar mereka paham apa yang akan dilaksanakan. Jadi agar nanti pelaksanaannya sesuai dengan jadwal. Contohnya nanti sekarang rapat, sekarang apa, kemudian besok apa. Lah itu agar komunikasi itu lancar ya. Kadang ada yang orang berbicara itu yang menerima itu tidak paham. Mungkin karena itu mungkin terlalu cepat atau terlalu banyak yang disampaikan. Ya. Nah, jadi bagaimana saya menyampaikannya itu sederhana, mudah dimengerti dengan bahasa yang halus, ya, agar teman satu tim itu bisa memahami dalam satu kepanitiaan tersebut. Okay. Ya, kalau saya boleh tarik simpulan tadi yang jenengan sampaikan adalah adanya kekuatan jenengan sebagai ketua nantinya itu bisa mengeksplorasi dalam hal komunikasi, karena dengan kelancaran komunikasi itu semuanya akan menjadi terarah gitu. Ada komunikasi yang efektif, kemudian ada kolaborasi. Nah, di situ benar-benar menjadikan panjenengan itu bisa mengkoordinasikan tiap-tiap lini kegiatan menghadapi pentas seni. Kira-kira ada enggak hal lain yang menurut jenengan masih kurang ketika jenengan ini nanti menjalankan amanah menjadi seorang ketua pentas seni itu, Pak? Enggak, mungkin ada kekurangan di sana yang perlu saya tingkatkan di sana adalah rasa pede saya. Gitu. Selama ini kan saya jadi wakil itu ya saya tidak terlalu banyak tekanan. Gitu. Ya mungkin kalau ada salah-salah mungkin ya ketuanya nanti ya mungkin yang banyak tekanan ya saya hanya wakil saja. Nah di sini nanti bukan seandainya jadi ketika nanti saya jadi ketua saya harus siap mental di sini, siap mental mendapat kritikan dari teman, mungkin kritikan dari murid juga. Nah itu bagaimana saya siap dan saya mampu menghadapinya dengan ketenangan ya. Jadi bukan saya respon dengan marah atau malah hal-hal yang negatif dan itu malah tidak menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana saya tenang, saya menghadapinya dengan tenang, berbagi kritikan itu dengan mental yang kuat, dengan mental yang tangguh. Nah, kemudian mencari solusinya yaitu dengan berkolaborasi. Karena memang mungkin dari saya mungkin tidak ada jalan keluar, mungkin dari teman lain dengan sharing tersebut mungkin ada jalan keluar, ada alternatif lain. Oh ternyata ada kayak usulan ini ya. Ternyata itu bisa. Nah, itu bisa dijadikan saya juga sebagai alternatif juga itu. Okay. Luar biasa. Nah, sebenarnya ada kekurang percaya diri nih di sini, ada rasa percaya diri yang kurang. Itu sebenarnya bisa diolah menjadi rasa percaya diri. Panjenengan tadi menyampaikan rasa percaya diri itu bisa ditumbuhkan dari sikap yang tenang, kemudian siap mental dalam menghadapi kritik, kemudian didukung dengan sharing sama teman, dalam artian di sini berbagai pihak yang akan mendukung dalam kegiatan berjalannya pentas seni bagi anak-anak. Nah, betul. Terus bagaimana Pak menurut jenengan kriteria seorang yang berhasil dalam memimpin sebuah kegiatan itu? Ya, yang pertama adalah mampu mengelola kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi mampu mengelola bagian-bagian yang ada di bawahnya, contohnya ketua. Jadi bagian di bawahnya seksi-seksi itu mampu
mengelolanya. Jadi kalau ada permasalahan, mungkin ada kekurangan, nah itu ketua itu bisa menjembatani nggih, jika ada kekurangan, dan juga jika ada masukan kritikan juga, meskipun itu kritikannya untuk seksi yang di bawahnya, tetapi ketua siap membackup ya, jadi memberikan solusi di sana juga, jadi harus siap di sana ketuanya. Nggih, jadi harus siap lahir batin di sana nggih, agar kegiatan tersebut terlaksana. Dan juga jangan lupa jadwal juga, jadi ketua harus menyusun strateginya bagaimana ini, karena memang strateginya kan di akhir pembelajaran di sini, bukan di akhir pembelajaran, di akhir semester ya. Nah, di sana mungkin bisa melibatkan mungkin, tapi tidak penuh, mungkin setelah ujian anak-anak kan masih ada jeda itulah, itu mungkin bisa anak-anak OSIS juga bisa diminta bantuan, karena sebagai pembelajaran juga, sebagai anak-anak OSIS, jadi pembelajaran bagaimana cara mengelola juga kegiatan. Nantinya ketika dia mungkin ketika melanjutkan atau nanti ketika di masyarakat, dia punya bekal, punya pengalaman di sana nggih. Semacam itu nggih. Iya, iya. Tadi yang saya terima di sini adalah kekuatan yang jenengan miliki ini nanti akan dieksplorasi lagi dengan mengelola berbagai seksi yang ada di bawah jenengan, menjembatani kekurangan, kemudian memberikan pembelajaran kepada para murid, menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik dan sangat maksimal tentunya. Yeah. Kemudian ekspektasi apa yang jenengan harapkan dari diri jenengan ini terkait dengan panjenengan menjadi ketua pentas seni, kemudian juga kapan perubahan rasa percaya diri untuk menjadi ketua seni, menghilangkan senioritas, junioritas dalam diri panjenengan ini akan dimulai, Pak? Oke, jadi ekspektasi saya itu, saya ingin menjadi ketua itu yang baik, yang bisa mengayomi, yang bisa bertanggung jawab, gitu, terhadap segala permasalahan yang ada dalam kegiatan yang ada, agar suksesnya kegiatan tersebut. Gitu. Nah, itu untuk waktunya mulai minggu depan, Bu. Jadi minggu depan saya akan memimpin rapat, jadi semua seksi-seksi itu saya kumpulkan. Jadi yang awalnya adalah perencanaan dulu. Jadi kalau perencanaan itu matang, itu insya Allah nanti kedepannya sudah enak. Jadi saya rencanakan matang perencanaannya minggu depan ini. Nah, kemudian juga saya minta bantuannya Bumi juga nantinya untuk mengkoreksi saya. Koreksinya apa, karena perencanaan saya nanti kurang apa, kurang apa, mungkin bisa saya memberikan masukan juga Bumi. Jadi minggu depan saya rapat perencanaan, baru nanti langkah-langkah selanjutnya minta juga bimbingan dari Bu Umi ya. Baik Pak Nur, luar biasa kegiatan kompleks yang akan dilakukan, kemudian manajemen diri, potensi diri, percaya diri yang harus dikuatkan lagi Pak. Kira-kira dalam menguatkan diri panjenengan sebagai ketua pentas ini, adakah dukungan-dukungan yang dibutuhkan dari pihak lain mungkin Pak dalam diri panjenengan? Nggih. Jadi saya mengharapkan dukungan dari teman sejawat juga. Dari teman sejawat saya harapkan mendukung saya dalam setiap kegiatan. Jadi bukannya malah mungkin mendownkan saya atau apa. Jadi saya ingin dukungan, karena apa? Karena yang saya lakukan ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk sekolah. Bagaimana sekolah itu kegiatannya sukses. Nah, itu jadi teman sejawat dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah saya mengharapkan dukungannya juga. Jadi menyediakan tempat mungkin untuk rapat saya, kemudian untuk segala pernak-perniknya juga dalam kegiatan tersebut. Jadi mungkin dari segi kegiatan, mungkin segi pendanaan juga, kepala sekolah itu sangat diharapkan dukungannya juga. Baik. Dan juga komite juga minta dukungannya juga. Baik. Kira-kira dukungan spesifik seperti apa yang panjenengan inginkan dari kepala sekolah Pak untuk menguatkan panjenengan sebagai ketua gelar seni itu? Jadi ketika saya maju di sana, jadi kepala sekolah itu memberikan arahan yang jelas. Contohnya saya ada proposal kegiatan, nah dari kepala sekolah itu mendukung, ya saya mendukung dananya sekian, kemudian orang-orangnya sekian, nah kepala sekolah mendukung. Dan juga ketika rapat, kepala sekolah juga mendampingi di sana. Mendampingi di awal, mungkin memberikan sambutan, nah, jadi memberikan penguatan juga pada saat rapat, dan juga mungkin kalau ada waktu
mungkin ketika waktu di dalam waktu perencanaan bisa melihat tempatnya, mungkin juga bisa melihat kondisinya bagaimana. Mungkin itu bentuk dukungan. Jadi dukungannya sangat dibutuhkan sekali menurut saya dari kepala sekolah ini. Baik, terima kasih Pak Nur. Kita sudah banyak berbincang tentang penguatan diri ya, yang panjenengan bingungkan tadi. Saya di sini mencatat ada beberapa hal yang nantinya bisa kita sepakati dalam perencanaan kita ke depan supaya panjenengan tidak merasa kebingungan dalam kegiatan menyongsong sebagai ketua pentas seni. Di antaranya adalah panjenengan supaya tidak merasa atau merasa mental harus dikuatkan, itu adalah dengan rasa percaya diri, kemudian dengan ketenangan, kemudian sharing bersama teman sejawat, dan juga kekuatan jenengan yang ingin mengelola berbagai seksi di bawah bidang jenengan tadi, menjembatani kekurangan, adanya jadwal, kemudian perencanaan yang matang, serta dukungan KS tadi, itu akan menguatkan jenengan sebagai seorang ketua pensi yang tanpa minder nih Pak ya. Jadi mentalnya menjadi mental yang positif, kemudian tidak merasa bingung bagaimana menjadi pemula sebagai seorang ketua pentas seni yang ingin membersamai anak-anak. Nah, kita lihat bersama ya dukungan seperti apa, panjenengan nanti mungkin saya bisa memberikan dukungan seperti apa. Saya harapkan. Kita plan dulu, kita rencanakan, kemudian kita lakukan step by step supaya keinginan panjenengan di sini menguasai mental yang penuh dengan percaya diri sebagai ketua pensi ini akan berhasil, begitu nih Pak. Tetap semangat, semoga kita bisa berkoordinasi kembali, bisa sharing kembali, jangan segan-segan kalau misalnya dimanapun kita, tergantung platformnya nanti ya, bisa disepakati baik kita maupun ketemu secara langsung, monggo. Jadi kita bisa berkolaborasi di sini. Terima kasih Mbak Bumi, terima kasih banyak atas bimbingannya dan juga masukannya. Jadi yang awalnya tadi itu saya bingung lah, dengan di akhir ini saya merasa tercerahkan, saya punya semangat, punya keberanian, punya mental yang semakin hari semakin bagus untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, ide-ide yang luar biasa juga Pak. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik coaching kali ini. Salam dan bahagia.